itu kan ada sisa anggaran sekitar nggak banyak ya Pak, 130 hektar kan itu. Kalau diizinkan itu nanti itu kita belanjakan untuk pengendalian hama apa ini sayap ini. Itu makanya jadi sebelumnya maksud saya kan ada baiknya kan kita buat dulu demo di lapangan kan itu kan Pak, mengatakan di rantai dua rantai supaya artinya bisa dilihat positif sama masyarakat yang ini kan itu kan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ini kan di sana ini kan rata-rata semua kan kita menggunakan kan apa? Artinya tumbang benam dan ikannya. Jadi kalau tumbang benam ini apapun ceritanya sampah itu di bawah, ya kan Pak? Jadi inilah kendala salah satunya yang harus dihadapi sama petani itu sendiri. Makanya teknikan tumbang benam ini tuh sebenarnya kurang pasnya nih. Kurang pas Pak. Kenapa? Karena itu tadi tuh sampah tidak katakan dulu istilahnya bisa busuk 100% gitu, ya kan Pak? Hanya dia katakan dulu hanya tertimpa seolah-olah dilihat dari atas sampahnya tadi itu sudah bebas dari hama ya kan. Ternyata itu penyebab hama kan itu kan. Nah itu makanya itu pun semua dikarenakan anggaran kami kemarin kan 25 tapi kalau 30 kita bisa artinya katakan dulu istilahnya staking dulu, selesai staking baru pakai 21-21-nya kan. Jadi dapat dia yang diharapkan itu kan Pak, sampah di atas akhirnya semua kan. Makanya semalam Asian Agri orang itu minta 35 juta. RAB yang dibuat mereka 35 juta. Sementara dana kita cuma 25. Nah, itulah kejadian macam katakan salah satu koperasi yang dibuat orang itu. Dipaksakan angkanya 35 juta kan itu. Petani kan sudah terutang 10 juta. Didulukan sama Asian Agri. Begitu katakan dulu istilah pelaksanaan selesai pengerjaan, petani nggak ada yang mau tekan utang. Jadi gimana Pak? Ya akhirnya beban sama Asian Agri lah. Ya Asian Agri yang nombokin, terakhir kan orang dana mereka dulu digunakan orang itu kan. Dasar itulah makanya sekarang ini mereka nggak mau lagi sebagai apalis. Nggak mau lagi sebagai apalis lagi. Itu yang di koperasi HSG sana pun gitu, yang kita pun kayak gitu juga semalam. Makanya kalau saya pikir kita ngambil jalan pintasnya aja dengan dana yang 25, ya itu aja lah kita kalahin kan gitu kan. Itulah makanya kita buat 21 tumbang benam. Nah, jadi kawan-kawan kadang-kadang kan nggak paham nih. Seolah-olah katakan dulu istilahnya membego dari itu angkanya cukup. Kan itu kan Pak. Ini yang kami paksakan. Yang kami paksakan dari 25 juta hutan yang dibuka. Bukan replanting ya? Ya kategorinya replanting. Cuman kan bisa dibilangkan kan hampir 50%, 70% lah saya bilang. 70% itu kan sudah semak belukar. Semak belukar, kayunya pun udah ada yang sebesar-besar badannya. Itu tadi makanya saya bilang tadi. Jadi pengerjaan kita maksimal akhirnya kita putuskan tumbang benam semalam itu. Resikonya ini kan kita buka apa itu ya kan bapak ayam itu kan gitu. Jadi itu aja saya pikir kata dasarnya. Jadi maksud saya coba Bapak dulu berikan keterangan bagaimana cara pengendalian ini, kemudian bagaimana sistem katakan dulu pemberantasannya untuk terhadap hama itu tadi itu. Ayat itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lagi. Jadi memang kalau kita cerita di lahan gambut yang pengerjaannya terutama adalah di lubang-lubang tanam, terus kemudian areal secara keseluruhan tidak dilakukan secara bersih maksimal, ini pasti akan menimbulkan serangan rayap. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan pada saat penanaman bibit itu adalah di benang. Kemudian beko itu sendiri pada saat mengerjakan paret 21 terus kemudian di lubang-lubang tanam itu tidak dibuat atau digali dibersihkan bekas-bekas perakaran atau kayu-kayu yang terbenam. Ini kan adalah sumber dari rayap. Karena rayap itu akan bertahan di dalam
kayu-kayu atau sisa pelapukan dari kayu, dia akan bertahan sepanjang puluhan tahun gitu loh. Jadi ini adalah sumber dari serangan di tanaman kelapa sawit, apalagi pada saat misalnya pada masa kering misalnya, terus kemudian nanti muncul hujan, dia akan bergerak terus rayap ini Pak. Nah, dia akan bertahan terus dan akan berlanjut terus dari satu tanaman ke tanaman yang lain, dan dia akan bertahan. Pada akhirnya nanti dia akan akan masuk terus kemudian merusak di bagian perakaran dari kelapa sawit. Nah, kalau misalnya baru kita tanam kelapa sawit itu bisa katakanlah 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya, dia akan langsung masuk di situ gitu loh Pak. Nah, memang pada saat dia masih bibit, dia tidak akan masuk di membuat satu rongga, membuat satu serangan di dalam batang, karena dia masih kecil kan. Tapi ini juga akan berpengaruh, dia akan membentuk satu rumah di sekitaran titik tumbuhnya. Nah, kalau kita cerita kelapa sawit, kalau sudah dirusak di bagian titik tumbuhnya kan, ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita kan memang mengantisipasi kalau mengendalikan rayap itu memang harus menggunakan insektisida yang tepat, insektisida yang memang sangat efektif, yang bekerja secara sistemik ya, kemudian efektif dia untuk rayap. Dalam bahasa itu rayap itu akan bekerja secara koloni, terus kemudian dia hidup secara koloni, terus kemudian dia akan menghantar semua makanan ke ratunya, kan gitu. Jadi sepanjang ratu itu tidak kita kendalikan, atau kita nanti pada akhirnya ratu itu mati, maka rayap ini akan berkembang terus gitu. Jadi nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Jadi makanya Morgan ini kan bahan aktifnya fipronil. Morgan ini dia bekerja secara sistemiknya sangat kuat gitu. Jadi pada saat misalnya kita aplikasi Morgan ini, kita sampaikan ke Pak Ragi, mungkin nanti Mas Tegumin bisa membantu pada saat di lapangan, ke semua warga kelompok tani yang terkait di situ. Kita gunakan pakai 2 mili atau 2 cc per liter air Pak. 2 cc atau 2 mili per liter air Morgan ini. Jadi kita memang kalau dia kondisi kecil, tanaman baru tanam mungkin baru 3 bulan, 6 bulan, mungkin masih bisa lah 1,5 mili per liter air gitu. Cuman khawatirnya karena memang sumbernya atau inangnya dari si rayap ini kan adalah tanaman bekas perakaran atau tanaman kayu yang tertimbun, iya kan? Makanya kita gunakan maksimalkan di 2 mili atau 2 cc. Nah, kemudian nanti pada saat kita mau aplikasi, Bapak kan kemarin ada alat yang untuk ngecornya itu ya, pakai elektrik ya, yang sudah di manual. Oh manual, tapi sudah didesain yang nozzle-nya itu mengarah ke bawah yang deras kan? Iya, nah seperti itu. Nanti kita kalibrasi, Mas Tegumin kalibrasi. Satu pohon itu kan harus basah Pak, karena kalau kita cerita rayap di sini tanaman, dia tidak akan kelihatan. Pasti yang diserang awalnya itu adalah bagian perakaran, bagian bawah. Terus kemudian perakaran ini kan keliling nih. Di bawah perakaran ini kan ada tengahnya. Dia akan mengerat kemari juga. Dia akan merusak di tengahnya. Itulah dia berusaha akan masuk rayap ini akan masuk ke bagian titik tumbuhnya.
bukan dari luar, dia justru dari bawah. dari bawah gitu, dari bawah. Nah, kita aplikasi si Morgen ini di titik tumbuhnya itu, kemudian di pangkal batangnya Pak, di celah-celah pelepah-pelepahnya itu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita kalibrasi dengan kondisi musim kering, mungkin dia bisa mencapai 2-3 liter larutan ya Pak, larutan. Artinya kalau misalnya 2 liter berarti kita butuhnya per pohon itu 4 cc. Tapi kalau kita mau basah dengan 2 cc atau 2 mili per liter air, berarti kita butuhkan satu pohon itu larutannya adalah 3 liter, berarti kebutuhan Morgennya adalah 6 mili atau 6 cc. Seperti itu. Itu untuk memaksimalkan dari kerja si Morgen Pak. Karena ini kan sistemik. Nah, pada saat kita aplikasi itu biasanya apakah secara keseluruhan atau waktu pas di awal itu adalah deteksi dari pohon yang kita tanam. Contoh misalnya Pak, ini hamparan kelapa sawit semua, kemudian kan ada sensus tuh, ya kan? Sensus misalnya di sini ada bekas jalan raya, kan bisa kita tandai Pak. Ada tanah yang muncul kan ya, tanah di situ. Nah, biasanya kalau kita di kebun gambut, dulu kita juga mengendalikan di PTABM, terus kemudian di yang Padang Alaban masuk ke dalam ekosik itu Torganda masuknya lagi ke dalam itu burungnya ABM juga. Jadi itu kita buat mata 5 atau sisi 4 tanaman di tanaman yang terserang. Ya kan, di tanaman terserang, misalnya di tanaman yang terserang. Jadi di sisi 4-nya ini, yang mata 5-nya ini, itu yang kita kendalikan. Tapi kalau kondisi setelah misalnya kita ini adalah habis replanting, terus kemudian masuk bibit baru, kalau kita mau aman memang kalau bisa secara keseluruhan. Karena kita lakukan mata 5 itu adalah untuk efisiensi cost. Efisiensi cost biasanya kalau di sini terserang, ini berarti di sini ada nyambung pelapukan. Nah, di sini yang diserang, di sini ada nyambung pelapukan, makanya dia biasa kemari di sisi mata 5-nya. Nah, gitu. Kalau misalnya di sini tidak terserang, di sini yang terserang, nanti akan kita buat seperti itu lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau mengendalikan secara total di dalam satu hamparan yang memang sudah kita replanting, ya itu lebih bagus Pak. Itu lebih bagus karena itu kita mengendalikan, memproteksi tanaman secara keseluruhan, kan gitu. Karena jumlah tanaman kan nanti akan dihitung dengan kebutuhan obat, kan gitu Pak. Karena kalau kita hitung, kalau di tanaman besar itu di tanaman umur 1,5 tahun ke 2 tahun, larutannya lebih banyak lagi, dia bisa 5 liter karena harus basah kan. Nah seperti itu. Jadi kalau per pohon, jadi kalau 5 liter dengan 2 cc udah 10 liter, 10 mili kan. Nah 10 mili SPH per hektarnya berapa? Misalnya sensus pohon hidupnya 143, kita hitung 143 kali 4 mili atau 6 mili lah kita supaya bagus kan, berarti basah kan. 3 liter larutan. Tapi mungkin kalau misalnya dia baru tanam, baru umur 3 bulan atau 4 bulan, mungkin kita 2 liter sudah basah. Jadi kalau kita cerita 2 liter berarti 4 mili lah atau 4 cc kebutuhan per pohon. Obatnya kalau larutannya 2 liter. Nah itu akan kita hitung. Jadi kalau SPH-nya yang sudah kita hitung di sini adalah 143, berarti kali 4 mili itulah kebutuhannya. Berarti kira-kira 600-an, nggak sampai 700 mili per hektar kan gitu Pak. Ya kan? 700 mili per hektar, di bawah 1 liter lah. Baru kita hitung dengan luasan yang akan kita aplikasi gitu. Nah itulah yang kita lakukan. Kemudian rotasinya biasanya kalau serangan berat ini kita lakukan sensus itu setelah aplikasi adalah di 1 minggu.
setelah aplikasi. Berarti misalnya hari Senin, nanti hari Senin depan kita sensus lagi. Ada nggak bekas muncul baru lagi gitu. Tapi biasanya kalau sudah kita kendalikan menggunakan Morgen dengan bahan antiviral ini, itu kalau aplikasinya benar, ini tidak akan membentuk serangan baru atau bekas muncul jalan rayap yang baru. Artinya kalau udah jalan rayap yang baru setelah kita aplikasi, itu kan muncul lagi kan gitu Pak. Nah biasanya yang setelah kita lakukan itu, kita pernah lakukan itu di kebun grupnya Anglo Eastern yang di Sungai Rakyat, nyebrang jembatan yang di sana itu. Ada ya? Enggak, yang dari Ajamu. Oh, Ajamu sudah apa? Punya Evan apa? Sipet punya dia. Iya, yang di Sipet. Itu kan pohonnya sudah tinggi Pak. Jadi satu alat sprayer itu kita gunakan seperti punya Pak Ragi yang sudah didesain. Nanti dia dari dari pelepah-pelepah yang rayap sudah naik ke atas, itu juga kita semprot. Nah, itu bisa satu sprayer itu paling dapatnya kira-kira 3 atau 4 tanaman. Lebih berat ya? Lebih berat. Nah, kalau dia kecil, satu sprayer itu bisa dapat 7 atau 8. Paling kecil ya. Kita apakan. Jadi nanti waktu pas mau aplikasi ya. Ini contoh, ini kan 250 mili. 250 mili berarti nanti ini dilarutkan ke dalam 50 liter air Pak. Dan gitu ini. Nah, terus kemudian nanti waktu pas dimasukkan ke sprayer, kita coba dulu, kita ambil nanti Mas Ketimin beli alat gelas ukur yang 2 literan itu, ada Pak ya? Jadi nanti tes kalau kita ambil air biasa dulu 2 liter, terus kemudian kita masukkan ke dalam sprayer yang sudah didesain itu, kita semprotkan, habis dia itu. Kebasahannya gimana Pak? Kalau dia cukup basah, malah lebih basah, mungkin kita kurangi, mungkin 1,5 liter larutannya Pak. Nah seperti itu. Jadi kita kalibrasi dulu sebelum masuk obat. Nah, supaya nanti kan kita pasti akan berhitung, yang pertama efektivitas, yang kedua adalah pemakaian obat. Karena kan fipronil mahal Pak. Iya, fipronil mahal. 1 liternya itu 200.000 lebih ya. Nah, itu yang akan mau kita uji lah. Kalaupun misalnya nanti kapan mau aplikasi, kira-kira waktuku bisa, aku bisa hadir juga. Cuma nanti hari Kamis Jumat aku kan posisi di Aceh itu. Kamis Jumat posisi di Aceh, karena Rabu aku berangkat. Kalau nyari bisa, bisa. Kalau hari ini bisa. Karena kalau belum bisa. Nah, tapi kalau misalnya hari ini kan belum koordinasi. Setelah hari Jumat misalnya, entah minggu depannya juga bisa gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa nunggu nih Pak, serangan raya. Iya. Kalau bisa kita cepat kendalikan supaya dia jangan sampai merusak di tanaman kecil itu. Karena kan kalau sudah terserang ini biasanya apalagi di bagian tengahnya ini perakaran semua. Di bagian di sini dia sudah masuk kemari, ini kan nanti akan terganggu Pak. Kalau sudah dia mulai agak di biarkan sama si rayap mulai agak ropos, pasti nanti titik tumbuhnya akan tidak terbuka. Kalaupun terbuka cukup lama kalau belum berat, tapi kalau sudah berat tidak terbuka. Nah seperti itu. Nah ini kan sementara pembentukan daun kan akan lambat. Sementara yang kita harapkan untuk proses pemasakan munculnya bunga, kemudian buah, ini kan dari daun semua. Nah itulah yang harus kita antisipasi, terutama yang memang rayap ini cukup cukup harus kita concern mengendalikannya. Kalau gejala serangan di awal memang ini hampir sama dengan
Ganoderma. Artinya pelepah itu pelepah tombaknya itu, yang pucuknya itu dia Lama terbuka. tidak terbuka gitu loh, lambat terbuka. Lama kuning. Terus pelepahnya dia akan mudah sengklek gitu, karena asupan air kan ke dalam, absorb air kan menurun Pak. Karena kan ini perakaran sama yang di tengah ini sudah propos dia. Nah seperti itu. Kalau saya perhatikan dia hampir layu dan tidak pilat ya. Betul Pak. Jadi itulah yang harus kami sampaikan. Jadi nanti pada saat aplikasi kita coba kalibrasi menggunakan alat itu, kita masukkan dulu air 2 liter, kita semprotkan di satu tanaman sambil kita aplikatornya itu Pak yang bawa alat habisnya 2 liter itu dalam hitungan dia kira-kira berapa menit gitu, supaya dia tahu gitu loh, ya kan gitu. Jadi hitungan dia biar dia yang menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2 liter, hitungan keberapa nanti dia akan pindah gitu. Cara supaya memudahkan dia, jangan satu tanaman itu nanti dia bisa lebih 2 liter atau justru kurang ya, gitu. Jadi kan kita kalibrasi dulu alat itu. Kalau misalnya di sini alat 3 berarti 3 aplikator lah, 3 orang lah yang harus pegang. Masing-masing itu pasti berbeda nanti Pak. Karena tekanan, kalau manual tekanan ini kan, tekanan pompa akan berpengaruh. Itu yang kita pakai dulu nih Pak. Saya bisa bawa ke sana. Dia jerigen, ya kan, keluar selang lah saya bilang. Kemudian ada nozzle-nya di situ. Ya. Jadi kalau yang saya apain macam kebun Asia Negeri itu, orang itu pakai hitungan aja Pak. Setelah Iya. sudah kalibrasi tadi, Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa Iya. mili dia yang keluar? Iya. Kan itu kan Pak, kita ratakan dia dalam hitungan 10. Mau pakai hitungan berapa, kita di situ terakhir Iya. yang dipakai Nah, orang itu. ya itu kalibrasi kalau kita menggunakan 100 mili untuk mengendalikan orites kita ya. Tapi ini kalau mengendalikan rayap kan contoh misalnya dengan 2 liter itu atau 1,5 liter itu kita kan lihat kebasahan dulu nih. Nah, kebasahan Pak, lagi. Kita isi dulu 1,5 liter air, dia basah nggak? Baru yang alat yang kedua kita isi 2 liter. Kalau misalnya 1,5 liter dia sudah basah, artinya dia sudah basah secara keseluruhan di tanaman yang kelapa sawit ini. Terus kemudian kita kira-kira memperkirakan kebasahan itu, air itu masuk ke dalam tanah dan mengcover sekitaran tanaman baru itu. Ya. Jadi kalau misalnya lagi kan Pak, saya tengok gini kan, ini misalnya di tanaman, ini kan di sini ada nih Pak. Ya kan? Ini nggak perlu kita pakai ini kan, karena ini kalau itu banyak ini. Ini kan Ya. sekarang di bawah ini kan sampah juga ini. Iya, iya. Nah, jadi kita terfokusnya di sini aja gitu. Enggak, Tadi ya, Dina, Din, ada itu apa? Spidol apa? ambil spidol sama apa? Jadi ini kan saya semalam pas saya bongkar nih Pak. Saya bongkar. Di bawah ini juga udah di bawah kayu-kayuan ini begini. Nah, Iya. jadi kalau kita sekarang ini kan terfokusnya kan di sini nih. Iya. Ya kan Pak? Kita bilang aja lah dulu setengah meter dari batang lah dulu kita bilang fokusnya penyiraman katakan liter ini kan itu kan Pak. Nah, ini gimana kira-kira? Apakah katakan dulu sebenarnya setelah katakan dulu seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu misalkan racun ini sudah katakan dulu tercuci, kemudian rayap akan menyerang kembali. Iya. Jadi memang kalau kita di lapangan enak sih, dibacakan Pak, namanya. Biasanya seperti yang aku sampaikan tadi, kalau di sini tanaman ada serangan rayap, artinya di sekitaran pohon ini, di bawahnya itu, di lubang tanamnya itu, berarti ada pelapukan. Ya.
bekas perakaran atau batang yang melintang, apakah dia mengarah kemari atau mengarah kemari. Sehingga karena di sini ada bukti serangan, ini kan bukti nih, bukti serangan Pak. Ya. Makanya kita kendalikan di sininya Pak. Nah, di mata limanya. Kenapa? Karena di sini muncul serangan. Ini biasanya apakah di sini ada pelakukan yang mengarah kemari, pelakukan yang mengarah kemari, pelakukan yang mengarah kemari dan kemari Pak. Sehingga kita harus memprotek, melindungi tanaman yang di sekitaran di sini. Kita harus melindungi tanaman yang di sekitaran yang terserang mata limanya ini. Karena kita sudah mendeteksi dan langsung kita melihat secara realnya di sini adalah serangan, ya kan? Artinya pelakukan terjadi di sini. Pelakukan yang ada di sekitaran sini ini kemungkinan ada, Pak. Ya, Tapi kemungkinan ada. Kita juga tidak bisa mendeteksi di sini. Kemungkinan di sini. Nah, sehingga kita kendalikan di 4 sisi tanaman yang terserang. Nah, kalau di sini tidak, di antara sini tidak ada serangan, ini bebas. Yang di sekitaran sini kemungkinan tidak ada pelakukan atau sisa perakaran yang di situ dijadikan sebagai inangnya rayap, tempat tinggalnya rayap. Berapa jauh jarak dari titik tanam ke apanya ini Pak yang kita buat? Nah, kalau tanaman yang masih baru tanam, Ya. ini kira-kira setengah meter Pak, 50 cm. Jadi ini kan titik apanya. Jadi kita setelah kita semprot di sini, di semua apanya, terutama di titik tumbuh sama pelepah bawah, baru sisanya itu kita aplikasi di lingkaran batang. Di lingkaran batang. Jadi kita tidak habiskan di titik tumbuhnya, gitu. Atau di pelepah yang di sini. Memang yang paling efektif karena memang si Morgen ini adalah bekerja secara sistemik. Pada saat kita aplikasi di sekitaran pelepah ini, dia akan turun ke bawah, ya kan? Nah, perakaran kan belum jauh nih Pak, Ya. kan belum jauh. Paling ini perakaran kalau masih baru 3 bulan paling sekitar 50 cm ke 75 cm. Itu paling jauh. Nah, gitu. Bisa juga memang ada yang udah mengarah 1 meter kalau sudah mencapai 4 bulan, kan gitu. Tapi ini biasanya mengarahnya seperti itu. Jadi dia memperbanyak, justru nanti di sini dia memperbanyak perakaran rambut yang baru yang halus. Apalagi di sini ada rumput-rumput yang melindungi piringan. Biasanya dia cenderung di situ. Nah, gitu Pak. Jadi inilah yang mau kita coba, misalnya antara 1,5 liter larutan sampai 2 liter larutan per pohon. Ini Pak. Jadi makanya dengan alat itu nanti kita coba kalibrasi. Nah, jadi kalau misalnya kita mengendalikan orientas, memang hitungan contoh 100 mili kan Pak. Kalau kita mengendalikan orientas pakai alat itu satu sprayer 15 mili itu bisa untuk 1 hektar. Itu 150 pohon. Jadi 150 pohon kan lebih 1 hektar, ya kan? Nah, kita gunakan kalau pakai yang kita punya contoh starel ya. Starel itu kita pakai 4 mili per liter air,
tetapi dia larutannya cuma 100 mili aja pohon. Jadi hitungan 100 mili itu hitungan paling kalau hitung rata-rata kalau pompanya tekanannya cukup bisa sampai maksimal 10 atau 12 bar. Itu paling hitungan ke-6 dia sudah bergeser. Kadang nggak sampai kalau tekanan cukup, apalagi pompa yang baru. Ini ori tes ya? Ori tes, kalau kita cerita ori tes. Tapi beda lagi sama ini kan? Beda lagi. Nah, karena ori tes itu juga nozzle-nya agak dibesarkan. Nah, seperti itu. Kalau ini mungkin lebih besar lagi kan gitu, Pak. Mungkin sudah didesain itu dia keluar dalam hitungan 1 detik mungkin dia sudah bisa 0,10 mili. Jadi bisa kita hitung mungkin hitungan ke-12 bisa mencapai 1,5 liter gitu loh. Seperti itu Pak Raki. Jadi mungkin ini bisa efektif karena terutama sekarang ini kalau replanting atau gambut yang masih belum di stackingnya belum bagus, pastilah Pak, pasti. Makanya kalau mungkin Bapak jalan ke ABM itu tanaman yang muda, terutama di TP6, TP7 itu kan direplanting ulang. Padahal tanaman baru 12 tahun, ada 10 tahun Pak, sudah replanting loh. Karena mereka juga kalau diperpanjang itu rugi. Dalam luasan satu kebun yang dihandle oleh satu manajer, 4 asisten, itu produksinya nggak maksimal, terus kemudian cost operasional untuk pengendalian raya tinggi Pak. Makanya mereka ambil kebijakan replanting dengan cara stackingnya harus benar. Jadi antara pada saat mereka chipping kemudian nanti membuat lubang tanam, ya kan, dibuat lubang tanam, mereka akan gali muncul misalnya di situ bekas perakar, mereka akan ikutin gitu loh. Jadi si beko itu akan betul-betul membongkar perakaran. Betul Pak, ya, membongkar perakaran. Itulah yang sekarang ada di Prosesnya lebih tinggi lagi. betul Pak. Pada saat belum replanting dengan setelah replanting itu jauh kali Pak. Saya nanti mau tanya. Nah, ini kan kita kan tadi kan artinya berikan di sini organ Ya. tadi, Ya. organ tadi. Kemudian di sini kita nggak berikan, Ya. dengan jarak katakan dulu 1 meter lah. Ya. Apakah katakan dulu istilahnya rakyat yang akan di sini menyerang kemari kan itu saya rasa kan sudah positif ya. Yang jadi pertanyaan sama saya, berapa lama katakan dulu Morgan itu tadi itu bisa bertahan katakan dulu istilahnya di tanah itu? Ya. Setelah dia nanti katakan akan tercuci itu. Ya. Ah itu dia Pak. Nah, ini kan bekerja secara sistemik. Ya kan, sistemik kuat lah kita katakan di dalam jaringan. Jadi kalau serangan berat ya Pak, biasanya kita melakukan interval penyemprotan itu di 1 bulan berikutnya gitu. Karena dia akan bertahan ini di dalam jaringan kira-kira 21 hari di dalam jaringan. Hari lah dia setelah kita lakukan penyiraman, Iya. masih ada katakan dulu istilah reaksi. Betul. Katakan dulu Morgan di situ. Betul Pak. Setelah 21 hari ke depan dia akan artinya tercuci lah. saya Tercuci. bilang, ya. Jadi kalau sistem Morgan ini pada saat kita misalnya mengaplikasi di sini, contoh di sini ini ke tanaman, terus kemudian dia akan meresap ke tanah, pasti rayap akan mulai bekerja merusak perakaran. Dia akan terkontaminasi Pak, si rayap. Nah, pada saat setelah dia mengerat atau memakan menggigit bagian tanaman yang sudah kita perlakukan Morgan, dia akan kalau sistem rayap kan dia kan akan kalau macam seperti semut kan, itu ketemu kan berhenti jalan lagi, berhenti jalan macam salaman gitu ya. Dia akan sampai ke ratu gitu loh.
kalau sudah ini akan bersentuhan sampai ke ratu, itu ratunya mati, ini dalam hitungan 1 minggu udah bersih, Pak. Udah bersih. Jadi kita kalau mau melihat dengan semut angkrang itu, dia hitungan kita aplikasi sore hari, misalnya dia 8 jam atau 10 jam, itu semua angkrang mau sehebat apapun di atas, dia akan pasti rontok. Seberapa banyak di atas itu, kita hanya olesi 10 atau 15 ekor. Di atas itu ratusan ribu ekor, dia akan jatuh semua, tidak tersisa. Jadi sama halnya dengan raya, karena setelah dia menggigit bagian tanaman yang sudah kita aplikasi pelindung ini, dia akan di badannya itu akan mengandung fipronil. Nah, dia akan pada saat ketemu dia kontak dengan kawan-kawannya, Jadi seperti virus corona juga, kontak dia akan dengan sentuhan aja dia udah bisa membunuh kawannya ya. Iya, ntar ya Pak. Iya, silakan. Halo. 76 hektar. Ini tim sensusnya Paragi masuk di sini. Ya. Contoh di sini, ini kan tanaman semuanya. Di sini terserang. Nanti dia bawa ajir, Pak. Bawa ajir, apakah itu pelepah yang dikasih tanda apa? Taruh di sini. Satu, jalan terus di sini. Yang lain nggak ada kan? Masuk dia kemari. Ini nggak ada, atau di sini ada. Masuk ajir satu. Nah seperti itu. Jadi tim semprot, tim rayap, dia akan jalan masuk di sini, dia langsung sudah tahu tujuannya. Oh di sini, ya kan? Berarti yang mau diaplikasi di sini, ini aja. Karena ini di paling pinggir kan. Berarti di sini, ini. Dia langsung sudah kita instruksikan. Kalau dari pinggir berarti dia segitiganya. Karena mata limanya di sini kan nggak dapat. Di sini. Kalau di sini dia muncul ini. Nah, seperti itu Pak Ragi maksudnya. Jadi dia nggak mencari lagi, langsung ke tujuan ininya. Jadi pada saat mereka mau melakukan aplikasi, data itu sudah ada rekapannya ke Pak Ragi. Di dalam blok yang 76 itu contoh di situ ada dibuat 3 blok, ya kan Pak? Mungkin ada blok 20, ada blok 25, kan gitu. Nah yang di blok 20 itu di situ ada tanda yang sudah dipasang itu kira-kira 10. Berarti 10 kali 4 ada 10 kali 5 ada 50 pohon Pak yang mau diaplikasi. Di blok 1. Nanti di blok 2 ada berapa pohon yang sudah dikasih tanda itu. Jadi kita tinggal hitung. Jadi Pak Ragi nggak susah membawakan obatnya Pak. Kalau 50 pohon, kita hitung satu pohonnya itu adalah 4 mili. Berarti dia 200 mili. Kan gitu Pak. 200 mili lah satu blok yang ada 50 10 pohon yang gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini ada 10 liter itu bisa untuk interval berapa bulan berikutnya. Jadi dia tersimpan bagus Pak. Jadi terus kemudian kita hitung kos operasional, obatnya juga nggak boros. Tapi kita sudah antisipasi dengan segitiga di sini dan mata lima di sini, dia sudah relatif aman Pak. Jadi kita nggak khawatir lagi. Nanti kita sensus lagi di 10 hari atau di 5 hari, di 1 minggu. Contoh di sini ada muncul Pak. Nah gitu kalau kita aplikasi. Kenapa? Karena kan memang sisa pelapukan yang di sini, khawatir di situ rupanya ada batang yang melintang besar, dia panjang gitu kan, bisa kemari atau bisa kemari, itu juga. Tapi kalau misalnya kita antisipasi di sini, ini kita nggak khawatir lagi. Jadi pada saat kita aplikasi di sini
ada rakyat yang sudah terkontaminasi fipronilnya morgen, dia akan membawa pasti ini di sekitar pelapukan di sini batang yang di bawah yang kita tidak bisa lihat karena tertimbun sama tanah gambut. Jadi di sini akan mati, Pak. Kalau ratunya di sekitaran di sini dia akan mati. Gitu. Kecuali misalnya nanti di sini ada lagi melintang di sini nggak tahu tapi dia belum menyerang. Nah, gitu, Pak. Nah, seperti itu. Inilah apa namanya? Waktu itu kita koordinasi juga dengan ahli raya Pak Dharma Bakti kan. Karena kita memang punya fipronil. Beliau adalah disertasinya adalah raya. Nah, jadi memang rayap ini koloninya kan tinggi, Pak. Jumlahnya juga luar biasa. Ya seperti kalau kita bisa lihat secara terang-terangan itu adalah komunitas dari semut angkrang itu kan, satu sarang itu kan luar biasa itu. Satu pohon itu kalau ada 3 sarang itu kan dia berbeda-beda dia. Di sini jago istilahnya komandonya satu sarang ini beda, nanti di sini komandonya beda, di sini beda gitu. Nah, jadi prajurit raja dan ratu itu, ini kan prajurit yang akan mengantar makanan ke raja dan ratu. Nah, gitu. Jadi cuman mereka nggak bisa kita dengarkan gitu, dia ratu sama rajanya mati, mereka kan mati semuanya karena sudah terkontaminasi itu. Dia akan terus langsung bergerak secara massal. Nah, Iya, teknik apa iya, ya Pak. cara pemberantasannya ya. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau boleh saran memang, karena kan kalau misalnya Pak Ragi instruksikan di situ ada 3 blok, karena 17 hektar kan, mungkin ada blok 20, ada blok 25. Sensus mereka jalan dulu. Karena kalau petugas yang menyemprot itu mencari, dia pasti lambat, Pak. Dia akan gitu kan. Nah, gitu. Sensus duluan kan. Sensus duluan, sensus itu jalan dulu. Sensus itu jalan dulu di Beban kan berat. Ya. Nah, dia cuman modalnya sensus itu dia bawa bekali sama parang sama buku seperti ini, nanti dia akan tandain. Terus plastik atau apalah yang bisa memudahkan orang langsung ada tonggak berdiri, oh itulah rayap gitu. Nah, gitu. Jadi dia gitu aplikatornya masuk, dia langsung ke tujuan aja. Di sini oh itu ada Pak. Nah, dia langsung kita diinstruksikan mata limanya aja gitu. Itu mata limanya dia jalan lagi ke sana kan nggak ada lagi serangan, dia masuk ke sana lagi cepat, Pak. Biasanya kalau satu blok ada sekitar 15, 10 atau 20 pohon bisa kita hitung. Jadi contoh botol yang setengah liter itu udah untuk 1000 liter air kan. Nah, 1000 liter air itu kalau kita aplikasikan ke tanaman itu kan udah untuk 500 pohon ini. 500 pohon itu kalau satu blok yang terserang tadi cuma kita 15 kali 4 kan 60 ditambah 60 ditambah 15 titik yang terserangnya berarti kan 75 pohon, Pak. 75 pohon kali 4 kan berarti baru kira-kira 300 mili, Pak. Iya kan? Nah, 300 mili lah obatnya untuk satu blok yang ada 15 pohon titik terserang. Jadi kita nggak dikelabui atau nggak dibohongi sama mereka gitu loh. Udah kita bisa hitung. Nah, kecuali sebelum kita pada saat sensus itu kita lambat kendalikan, terus kemudian begitu aplikator itu jalan, dia lapor lagi, Pak, di luar itu ada rayap lagi gitu. Memang nggak ada tandanya, aku semprot juga, itulah cerita lah kan. Berarti kan itu muncul kan. Nah, seperti itulah dia, Pak. Berapa lama rayap ini, Pak? Mulai katakan dulu istilahnya dari menetas sampai dia katakan mati. Mati. Iya, tanpa disemprot. Kalau rayap ini dia umurnya kan
secara fisiologinya nggak sampai menghitung, tidak paham dasar ke situ. Cuman hitungan kalau misalnya dia bertahannya rayap itu seperti semut yang di tanaman pohon itu bisa tahunan Pak, bisa tahunan. Dia akan bergerak terus, berkembang terus, bergerak terus, berkembang terus gitu. Artinya kalau kita bilang lah, mulai dari katakan durian itu kan menetas ya, ya apa? Kok model Dari telur. dari telur kan, kemudian menetas lah kita bilang dulu, Iya. jadi dia rayap Iya. apa ya, sampai dia matinya. Jadi itu kan maksud saya, Ada siklus lah. ya ada siklusnya dari itu kan, itu Iya. kan Pak. Tapi sebelum siklus ini dari itu katakan dulu istilahnya sampai, dia sudah ada yang baru lagi ya. Iya. Itu maksudnya ya. Betul. Jadi dia regenerasi terus, Terus, Pak. akan bertambah Iya. dengan katakan dulu istilahnya yang lainnya lagi ya. Iya. Jadi ada prajurit muda, prajurit Iya. yang anak, prajurit muda, ada prajurit tua. Ya. Nah seperti itu terus dia. Jadi kesinambungan Pak. Nah ini. Kalau kita cerita Raja Ratu juga apa namanya? Dia padahal ratu sama raja itu bedanya dia lebih besar, tetapi dia tidak bisa bergerak seperti rakyat prajurit itu seperti itu aja. Artinya tidak lebih lasah ya. Nggak lebih lasah, dia hanya apa aja kan gitu. Tapi dialah yang dialah yang generasi rakyatnya akan berkembang. Nah, karena dia meletakkan telur, terus kemudian nanti berkembang, meletakkan telur, berkembang terus kan gitu. Nah, seperti itu. Tapi setelah kita aplikasi, contoh hari ini kita aplikasi, ya kan? Kalau kita misalnya ini ada rayap jalan, Pak. Rayap jalan. Mungkin yang paling mudah itu rayap yang bisa kita lihat adalah rayap rumah. Ya kan? Karena kalau rayap di kebun sawit, kita susahnya nanti dia akan sembunyi lagi kan. Dia akan masuk tuh. Masuk dia. Karena jalan dia kan dia sudah paham kan. Nah, kalau rayap rumah, misalnya ini ada rayap rumah. Tuh ratunya kemana kita tidak tahu. Tapi ini bekas jalur rayap. Nah, rayap ini kita pakai sprayer. Gitu. Terus kemudian kita lihat dalam beberapa jam. Kita semprot pagi, nanti sore ini habisnya Pak. Sore ini habisnya. Dia tidak akan muncul lagi. Dia posisi di sini. Tinggal kita sebetulnya mencari sumber rumah dia sebetulnya. Nah, padahal yang kita semprot di sini paling yang keluar itu contoh misalnya 15, 10 ekor atau 20 ekor. Kita sprayerkan. Sore nanti jam-jam misalnya kita semprot pagi jam 8, nanti jam-jam 3, jam 4 ini udah bersih nih Pak.